Dahsyatnya aktivitas vulkanik Gunung Merapi banyak membawa tambak besar di kehidupan sejarah masa lampau. Juga banyak jejak peradaban yang tertimbun material aktivitas Gunung Merapi. Di episode kali ini akan kita ulas tentang salah satu kompleks percandian yang terkubur oleh material aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Pada tanggal 11 Mei 2004, saat itu seorang guru SMPN 12 Magelang yang bernama Bapak Muhammad Badri menggali lahan di kebun salak miliknya yang terletak di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Beliau secara tidak sengaja mendapati banyak batu candi. Lalu Pak Badri membawa pulang batu-batu tersebut dan menyusun ulang di halaman rumahnya. Penemuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan ekskavasi arkeologis dan rekonstruksi oleh pemerintah melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan Balai Arkeologi Yogyakarta. Situs ini ditinjau oleh tim penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta pada bulan Juli 2005 ketika sedang melakukan penelitian di situs Singobarong yang terletak sekitar 2 km sebelah barat situs Losari. Temuan pertama di situs ini berupa batu-batu andesit berhias yang merupakan bagian puncak sebuah bangunan candi. Temuan-temuan yang lain antara lain berupa balok-balok batu berpelipit dan berhias ceplok bunga, antefix, serta kemuncak candi. Komponen-komponen bangunan ini diyakini merupakan bagian dari atap candi. Temuan-temuan batu candi itu ditata rapi di rumah Pak Badri yang lokasinya tidak jauh dari situs tersebut. Di lokasi situs sendiri juga ditemukan struktur batu-batu candi di sebuah lubang bekas galian yang terletak di tengah kebun salak, berukuran 1,5 kali 1,5 meter persegi dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Berdasarkan pengamatan dapat diperkirakan bahwa candi tersebut relatif masih utuh karena terangkat baru sebagian dari atap candinya. Untuk dapat mengungkap keberadaan situs candi ini, harus dilakukan ekskavasi karena sebagian besar candi masih tertutup tanah. Dengan penjelasan di atas, terdapat beberapa struktur bangunan kuna pada sebuah lingkungan, sehingga dapat disebut sebagai situs yang kemudian dapat disatukan untuk menjadi satu kesatuan, yaitu situs Candi Losari. Bangunan di situs Candi Losari merupakan candi dengan gaya sama yang dapat dimungkinkan memiliki hubungan, atau terlebih dahulu memang dibuat secara bersamaan. Batas situs saat ini adalah batas area penelitian,
yang pernah dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, yang ditindaklanjuti dengan tindakan pengamanan berupa izin lahan tempat keberadaan situs Candi Losari. Namun, kejelasan mengenai wilayah secara keseluruhan situs Losari masih diperlukan penelaahan lebih lanjut sehingga dapat ditentukan batasan kawasan pengamanan, pelestarian, serta pengembangannya. Sebagai salah satu candi yang tersebar di sekitar kawasan Borobudur, Candi Losari tentunya akan mempunyai peran yang sangat penting dalam melengkapi informasi mengenai data sejarah budaya, terutama di kawasan Poros Kedu, Prambanan, yang merupakan salah satu kawasan pusat kekuasaan Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa di Jawa Tengah antara abad 7 sampai dengan 10 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tinggalan arkeologis yang ditemukan berupa candi-candi besar di wilayah eks-Karesidenan Kedu, khususnya bagian utara serta wilayah di sekitar Candi Prambanan. Candi Losari merupakan sebuah kompleks candi agama Hindu yang terdiri dari sebuah candi induk yang menghadap ke arah timur dengan 3 buah candi perwara yang masing-masing menghadap ke arah barat. Candi Perwara 1 terletak paling utara, sedangkan Candi Perwara kedua, Candi Perwara 3 terletak di sebelah selatan Candi Perwara 1 yang hanya berjarak 3 meter. Candi induk dengan ukuran 4,5 x 4,5 meter. Candi induk dikelilingi oleh 3 candi perwara masing-masing berukuran 2,58 x 2,58 meter. Di dalam bilik candi terdapat relung yang diduga merupakan ruang untuk menempatkan arca. Sebelumnya di sekitar lokasi candi, ditemukan sekitar 10 buah arca yang saat ini disimpan di Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB, Jawa Tengah. Secara umum, Candi Losari merupakan kompleks candi yang tidak terlalu besar, tetapi ragam hias serta seni arsitekturnya sangat indah. Di atas pintu masuk Candi Perwara pertama dan Candi Perwara kedua, terdapat hiasan kepala kala yang masih utuh. Ragam juga hias terlihat apik, yakni berupa antefik pada komponen atap hiasan sudut atap berupa ratna atau keben. Relief arca Mahakala juga dapat ditemui di kiri pintu masuk Candi Induk, kemudian juga relief gajah di bawah pipi tangga dinding belakang Candi Induk. Secara lanskap, kita dapat melihat situasi candi yang dikelilingi oleh dinding tanah. Diduga akibat tertimbun material lahar dingin Gunung Merapi. Menurut catatan sejarah, sekitar tahun 1006, tahun tersebut Kerajaan Mataram kuno atau Medang diperintah oleh Empu Sendok, erupsi Merapi waktu itu, mengakibatkan dampak yang cukup besar sehingga menjadikan masyarakat di era tersebut ibu kota Kerajaan Medang sampai dipindahkan ke Jawa Timur untuk mendirikan Kerajaan Medang dengan dinasti baru, yaitu dinasti Isyana.
berada di kedalaman sekitar 4,5 meter, sehingga sering terendam air dari sumber mata air dan air hujan. Pernah saat berkunjung ke sini saat air tinggi ada seekor ular yang berenang. Saat ini kondisi Candi Losari sudah kering karena telah dibuatkan saluran air pembuangan. Berhubung masih trauma, meskipun sudah kering masih was-was kalau tiba-tiba muncul ular. Meskipun sama-sama tertimbun material vulkanik Gunung Merapi, namun Candi Losari ini nasibnya lebih baik dibandingkan dengan situs yang berjarak 2 km sebelah barat dari Candi Losari. Situs Candi Losari sudah kering tak terendam lagi, juga sama-sama ditindaklanjuti. Namun situs Mantingan tetap terendam, dan batuan lepas tak terawat. Sekian ulasan singkat tentang Candi Losari. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan sejarah dan budaya Nusantara. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir video. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.